Hora Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Dan kebenaran firman Tuhan yang bersuara kepada kita tertulis dalam kitab Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang dari antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Imamat banyak berisi tentang ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, baik tentang persembahan, tentang kemah suci, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan lain-lainnya. Terkhusus pada kitab Imamat pasal yang pertama ini, Tuhan berbicara tentang persembahan kepada umatnya. Ketika mereka hendak bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan membawa persembahan. Dan ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, persembahan seperti apakah yang akan mereka persembahkan. Persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan hendaknya dibawa sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat. Bisa membawa lembu yang tak bercelah, kambing domba, membawa burung merpati atau terkukur. Kita melihat Tuhan telah menetapkannya. Karena itu jika mereka yang berekonomi mampu atau kaya, maka mereka harus mempersembahkan lembu jantan yang tak bercelah. Jika ekonomi mereka menengah, maka mereka akan membawa kambing domba. Dan sebaliknya, jika ekonomi mereka lemah, maka mereka akan membawa merpati atau burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan sungguh-sungguh menetapkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nas ini kita diingatkan semuanya, bagaimanakah cara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan persoalan banyak dan sedikitnya apa yang dibawa kepada Tuhan, tetapi hati yang mau memberi dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, itulah respon yang akan kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dengan rela hati, sukacita, bukan dengan bersungut-sungut atau terpaksa. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Karena itu seluruh aktivitas kita, seluruh perjalanan kehidupan kita, seluruh eksistensi kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu merupakan persembahan kita yang sejati kepada Allah. Jangan memberikan yang bercela kepada Allah, tetapi harus yang terbaik, sehingga dengan demikian persembahan yang kita berikan kepada Tuhan merupakan dupa yang harum dan Tuhan akan menerimanya. Selama beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
bukan persoalan banyak dan sedikitnya, tetapi hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan sukacita, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kami boleh memberikan persembahan kami di hadapan Allah. Biarlah tubuh kami ini pun menjadi persembahan yang sejati kepada Tuhan dan merupakan gambaran ibadah kami yang sejati juga kepada Engkau, dengan tidak melakukan dosa, kejahatan dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah selalu kehidupan kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, dan kalau kami sedang berduka Tuhan hiburkan, kalau kami sedang sakit Tuhan sembuhkan, kalau kami sedang bergumul Tuhan menangkanlah kami, supaya kami turut merasakan bahwa bagian dari kehidupan kami juga bisa kami berikan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.